Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang penerima PKH, BPNT, dan juga bantuan KIS yang PBI. Wajib tahu informasi penting di akhir bulan Oktober tahun 2021 ini, sahabat YouTube. Setidaknya ada 3 informasi penting yang menyangkut keberlangsungan bantuan yang diterima oleh para penerima manfaat bantuan PKH, BPNT, dan juga KIS yang PBI ini di akhir bulan Oktober tahun 2021, sahabat itu. Nah, kira-kira informasi penting di akhir bulan Oktober ini yang menyangkut keberlangsungan bantuan yang didapat oleh penerima bantuan PKH, BPNT, dan juga KIS yang PBI ini apa saja? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang penerima PKH, BPNT, dan juga KIS yang PBI. Ini wajib tahu informasi penting di akhir bulan Oktober tahun 2021 ini. Setidaknya ada 3 informasi penting yang menyangkut keberlangsungan bantuan yang didapatkan oleh para penerima manfaat, baik itu bantuan PKH, BPNT, maupun KIS yang PBI, sahabat YouTube. Nah, informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya, sahabat YouTube. Kemarin, pada tanggal 22 Oktober tahun 2021, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, ini telah melayangkan surat kepada seluruh dinas sosial di kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia, sahabat itu, di mana surat tersebut perihalnya terkait dengan proses perbaikan data NIK yang masih belum valid ataupun masih belum padan di DTKS, sahabat itu. Nah, dalam surat tersebut itu ada 3 pokok bahasan utama ya, sahabat itu. Pokok bahasan utama yang pertama ini terkait dengan tanggal 30 Oktober tahun 2021, bahwasanya tanggal 30 Oktober tersebut adalah batas akhir pihak dinas sosial di seluruh kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia ya, sahabat itu. Ini untuk melakukan proses perbaikan data NIK para penerima bantuan sosial yang ada di dalam DTKS, yang NIK-nya ini masih belum valid, dan juga NIK yang sudah valid namun belum padan Dukcapil, sahabat itu. Kalau NIK yang masih belum valid ini biasanya adalah NIK yang memang masih belum EKTP ya, ataupun NIK yang memang digitnya salah, seperti itu, sahabat itu. Kalau yang NIK valid namun belum padan Dukcapil, ini biasanya NIK-nya sudah dalam bentuk EKTP namun masih belum teraktivasi, ataupun di Dukcapilnya ini masih belum sinkron antara Dukcapil daerah dan juga Dukcapil pusat, sahabat itu. Sehingga perlu proses perbaikan dan proses aktivasi melalui aplikasi 6NG ya, sahabat itu, yang dikelola oleh masing-masing operator 6NG di desa ataupun kelurahan, sahabat itu. Jadi apabila sahabat YouTube semua ini mendapati permasalahan seperti itu, biasanya ciri-cirinya nih bantuannya ini tidak cair ya, seperti itu biasanya ciri-cirinya. Nah, sahabat itu bisa melapor ke pihak operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan untuk melakukan proses perbaikan, ataupun bisa melapor ke pendamping baik itu PKH ataupun pendamping TKSK supaya nanti diteruskan ke operator 6NG yang ada di masing-masing desa ataupun kelurahan, sahabat itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian pokok bahasan yang kedua di dalam surat Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut adalah bahwasanya di tanggal 31 Oktobernya apabila data penerima manfaat baik itu PKH, BPNT maupun KIS yang PBI yang bermasalah dan
belum selesai diperbaiki ataupun masih belum bisa diperbaiki, maka pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia akan menghapus data penerima manfaat yang datanya masih bermasalah tersebut, masih belum valid ataupun masih belum padan Dukcapil, sahabat YouTube ya. Jadi itu pokok bahasan dalam surat tersebut yang kedua. Jadi pokok bahasan yang pertama tanggal 30-nya ini adalah batas akhir proses perbaikan data NIK yang masih bermasalah. Kemudian tanggal 31-nya itu apabila data tersebut masih belum diperbaiki, maka akan dihapus oleh pihak Pusdatin, sahabat itu. Karena proses permasalahan data ini mulai bulan Januari hingga sekarang bulan Oktober ini sudah 10 bulan. Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan kesempatan ke masing-masing daerah untuk melakukan proses perbaikan data NIK penerima bantuan sosial, sahabat itu. Nah, kemudian informasi pokok bahasan yang ketiga dalam surat Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut adalah bahwasanya bagi data yang sudah terlanjur terhapus di tanggal 31-nya, apabila di kemudian hari yang bersangkutan ini memang masih layak untuk mendapatkan bantuan sosial ataupun masih layak masuk di dalam data DTKS, maka pihak dinas sosial, pihak masing-masing pemerintah daerah ini berhak mengusulkan kembali menjadi usulan baru ya, sahabat itu, menjadi usulan baru dari pemerintah daerah yang kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam DTKS, sahabat itu. Jadi seperti itu ya, sahabat itu. Informasi pada video kali ini, informasi di akhir bulan Oktober, tentunya 3 informasi ini dalam satu surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut menyangkut keberlangsungan bantuan yang didapat oleh para penerima manfaat bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun KIS yang PBI, sahabat itu. Jadi ini memang butuh perhatian khusus karena proses perbaikan data ini tidak instan. Jadi sahabat itu harus melapor ke pendampingnya, melapor ke operator 6NG ya, sahabat itu. Misalkan nanti ada data yang kurang harus dilengkapi. Jadi seperti itu, sahabat itu. Memang supaya bantuan sosial ini bisa lancar, apalagi saat ini proses pemberian bantuan sosial ini kan berbasis NIK, sehingga apabila NIK-nya ini masih belum valid, masih belum teraktivasi, masih belum padan, maka memang bantuan sosialnya masih belum bisa diberikan, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan tentunya membantu bagi sahabat YouTube semua yang memang sampai dengan saat ini bantuannya masih belum bisa cair, baik itu PKH maupun BPNT, dikarenakan permasalahan data NIK yang masih belum selesai-selesai, masih belum kelar-kelar ya, sahabat YouTube. Mungkin sahabat YouTube semua ini bertanya-tanya, ini permasalahannya apa sih? Maka sahabat YouTube semua bisa cek langsung ke operator 6NG, kira-kira permasalahannya apa? Apakah NIK-nya masih belum valid? Apakah masih belum padan dengan Dukcapil? Jadi nanti bisa terlihat di operator 6NG-nya, sahabat YouTube ya. Oke, sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan apabila tidak bermanfaat ya silahkan di skip saja ya, sahabat YouTube. Oke, sekian itu saja videonya. Terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.